Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah makroekonomi akan membahas tentang keseimbangan ADAS yang terdiri dari Nur Hayati dengan NIM 1814334, Alpart Saladin Hafiz 2014-312, dengan saya sendiri Ardelia Salsabila Rafdian dengan NIM 2014-325. Materi yang pertama yaitu perbedaan analisis Keynesian sederhana dengan analisis ADAS. Analisis Keynesian sederhana yang merupakan suatu teori yang menerangkan bagaimana pengeluaran agregat atau AE akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi negara akan dicapai pada suatu waktu tertentu. Dan selanjutnya ada analisis ADAS yang merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis keseimbangan pengeluaran agregat, penawaran agregat atau Y sama dengan AE. Dalam analisis ADAS diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Dalam analisis keseimbangan Y sama dengan AE, efek perubahan harga tidak diperhatikan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit atau dengan jelas, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa analisis Y sama dengan AE memisalkan bahwa tingkat harga tidak berubah. Mengenai faktor yang mendorong kepada perkembangan analisis ADAS akan dibedakan kepada dua aspek, yaitu ada pandangan pokok teori Keynes yang menjadi landasan kepada perkembangan teori makroekonomi dan kelemahan teori makroekonomi yang dilandaskan kepada teori Keynes. Baik, di sini ada pandangan Keynes yaitu permintaan efektif dan kegiatan ekonomi. Dalam buku tersebut, Keynes berpendapat tingkat permintaan efektif atau effective demand yaitu pengeluaran agregat atau permintaan efektif pada harga tetap dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Dan dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Ada lagi pandangan Keynes yaitu berupa uang dan kegiatan ekonomi. Teori Keynes mengenai peran uang dalam kegiatan ekonomi sangat berbeda dengan pendapat ahli ekonomi klasik. Bagi Keynes, uang tidak netral, artinya perubahan-perubahan dalam sejumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Perbedaan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan kepada dua aspek. Yang pertama itu ada perbedaan pandangan dalam menentukan suku bunga, dan yang kedua ada perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Dan dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Ada lagi pandangan Keynes yaitu berupa uang dan kegiatan ekonomi. Teori Keynes mengenai peran uang dalam kegiatan ekonomi sangat berbeda dengan pendapat ahli ekonomi klasik. Bagi Keynes, uang tidak netral, artinya perubahan-perubahan dalam sejumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Perbedaan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan kepada dua aspek. Yang pertama itu ada perbedaan pandangan dalam menentukan suku bunga, dan yang kedua ada perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi atau jumlah penawaran uang atau kepada kegiatan ekonomi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan suku bunga. Bahwa suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga, maka perubahan tabungan dan perubahan permintaan dana modal akan menimbulkan perubahan kepada suku bunga. Keynes mengkritik pandangan ini. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang.
Dan selanjutnya itu ada uang dan kegiatan ekonomi. Keynes yang berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai, berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antar perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses berikut. Yang pertama itu ada perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, suku bunga akan turun. Dan yang kedua ada penurunan bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Dan yang ketiga itu ada pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat, dan selanjutnya pertambahan pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Ada pula juga pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Apabila diperhatikan dengan lebih teliti mengenai pandangan yang terkandung dalam teori makroekonomi Keynesian atau Keynesian macroeconomics, secara kasarnya pandangan tersebut meliputi 3 aspek berikut, yaitu ada pertama peranan pengeluaran agregat, yang kedua penentuan suku bunga dan peranan uang, dan yang ketiga itu ada peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana atau simple Keynesian. Dinamakan sedemikian karena analisisnya belum memperhatikan dua faktor, yaitu ada efek dari perubahan suku bunga dan efek perubahan tingkat harga kepada kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara. Dan analisis Keynes merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Dalam analisis itu tidak diperhatikan mengenai perkembangan teknologi dan perubahan kualitas faktor-faktor produksi. Jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi dianggap tetap. Oleh sebab itu, dalam analisis tersebut terdapat pertalian yang erat di antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan tingkat kesempatan kerja. Apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi, produk nasional, dan kesempatan kerja akan meningkat. Peningkatan kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran. Dan ada pula peranan uang dan suku bunga, yaitu aspek kedua dari analisis makroekonomi yang didasarkan kepada teori Keynes, menerangkan tentang peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi. Dalam aspek ini, teori makroekonomi Keynesian menerangkan efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa berikut, yaitu efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga, ada efek perubahan suku bunga ke atas investasi, dan yang ketiga itu ada efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa ini dinamakan mekanisme transmisi. Dan berikutnya itu ada peranan kebijakan pemerintah. Analisis makroekonomi Keynesian sangat menekankan kepada peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, yaitu apabila penentuan kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasaran bebas, ekonomi akan menghadapi masalah berikut, yaitu ada ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, dan terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Menghadapi masalah ini, analisis makroekonomi Keynesian menekankan tentang campur tangan pemerintah dalam usaha untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Menurut pendekatan makroekonomi Keynesian, kebijakan pemerintah atau kebijakan penstabilan perekonomian dapat dibedakan kepada dua bentuk, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baik, selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu tentang dua kelemahan penting analis Keynesian yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Dan yang kedua itu ada analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak
mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Dan di sini juga ada uang kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Nah, dalam pandangan ahli ekonomi klasik dan pandangan Keynes telah diterangkan sebelum ini, ahli ekonomi klasik berpendapat, apabila penawaran uang dalam ekonomi bertambah, maka pertambahan itu akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang sama tingkatnya dengan pertambahan penawaran uang. Keadaan ini akan berlaku oleh karena perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan laju peredaran uang tetap dan uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi saja. Dalam keadaan seperti yang dimisalkan ini, pertambahan penawaran uang akan menaik tingkat harga. Analis Keynes mengemukakan pandangan yang berbeda. Pandangan Keynes kurang memperhatikan efek pertambahan penawaran uang terhadap harga. Keynes berkeyakinan bahwa dalam perekonomian yang menghadapi waktulah pengangguran yang tinggi, pertambahan uang tidak akan menimbulkan efek buruk ke atas kestabilan harga. Oleh sebab itu, dalam analisis Keynes mengenai peranan uang dan perekonomian selalu dianggap kenaikan penawaran uang tidak mengubah tingkat harga. Akan tetapi, juga bertentangan dengan pandangan klasik. Keynes berpendapat pertambahan penawaran uang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Dalam membuat penilaian ke atas pandangan klasik dan Keynes, segolongan ahli ekonomi lain yang dikenal sebagai golongan monetaris mengemukakan pendapatan yang ada pada dasarnya mengambil aspek positif dari kedua pandangan yang terdahulu. Golongan monetaris berpendapat pertambahan penawaran uang dapat mengakibatkan kenaikan harga dan juga kenaikan pendapatan nasional. Dan di sini juga ada lebih menekankan kelemahan analisis keseimbangan Keynes itu mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sangat menekankan kepada segi permintaan. Seperti telah diterangkan, keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Usaha untuk menerangkan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat adalah sama dengan permintaan agregat atau pendekatan ADAS sangat terbatas dilakukan dan tidak menggambarkan keadaan dalam masyarakat yang sebenarnya berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu menjelaskan ada dua grafik tentang keseimbangan AD menurut Keynesian dan klasik, dan yang kedua itu penawaran agregat ataupun hubungan antara LRAS dan SRAS. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu grafik pada keseimbangan ADAS menurut Keynesian dan klasik. Grafik pada pandangan Keynesian itu ada di sebelah kiri, yaitu menggunakan analisis makroekonomi yang dapat dilihat bahwa kurva AS berbentuk huruf L yang dibalikan, yaitu garis datarnya di sebelah kiri. Bentuk kurva AS yang demikian menggambarkan bahwa dari Y0 hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu hingga pendapatan nasional YF, tingkat harga tidak mengalami perubahan, tetapi pendapatan nasional dapat terus-menerus bertambah, dan pada kesempatan kerja penuh pendapatan nasional tidak dapat ditambah, dan oleh karena itu pertambahan permintaan agregat hanya akan meningkatkan harga. Efek dari bentuk penawaran agregat yang demikian, maka sebelum kesempatan kerja penuh, apabila permintaan agregat bertambah dari AD0 menjadi AD1 dan menjadi AD2, maka pendapatan nasional akan menjadi atau dari Y0 menjadi Y1 dan menjadi YF. Akan tetapi tingkat harga tetap pada P0 dan pada kesempatan kerja penuh apabila permintaan agregat bertambah atau dari AD2 menjadi AD3 dan AD4, pendapatan nasional tetap sebesar YF, tetapi tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Nah,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik pada pandangan klasik yang ada di sebelah kanan. Nah, dalam analisis ADAS yang menggambarkan pandangan alih-alih ekonomi klasik itu terdapat pada gambar 7.1 kesempatan kerja penuh YF. Oleh karena golongan klasik menganggap ekonomi akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh, maka menurut pendapat klasik apabila permintaan agregat bertambah, yaitu dari AD0 menjadi AD1 dan AD2, efeknya adalah pendapatan nasional tetap sebesar YF, akan tetapi tingkat harga akan meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Pada gambar 7.1 di sini juga menjelaskan bentuk analisis ADAS pada masa kini. Dalam gambar grafik bagian B, yaitu dia tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya, karena pada umumnya perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Dan pada gambar grafik bagian A itu bagian yang horizontal dari kurva AS juga dianggap tidak relatif, karena secara teori kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas atau seperti kurva penawaran dalam teori mikroekonomi, dan studi secara empirikal menunjukkan bahwa semakin rendah pengangguran atau berarti pendapatan nasional semakin meningkat. Semakin cepat tingkat inflasi. Dengan perkataan lain, secara teori dan berdasarkan kepada kenyataan, sebenarnya kurva AS harus berbentuk melengkung ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada gambar grafik 7.2 yaitu tentang penawaran agregat dalam hubungan antara LRAS dan SRAS. Kurva SRAS atau dengan ringkas kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Sesudah memotong garis tegak pada YF, kurva AS menjadi semakin tinggi tingkat kenaikannya. Kurva SRAS atau kurva AS dalam menunjukkan apabila tingkat harga adalah PF, maka ekonomi akan mencapai kesempatan kerja penuh, atau oleh karena perusahaan-perusahaan akan mengeluarkan output yang bernilai YF. Apabila harga yang berlaku adalah P1, output yang ditawarkan perusahaan hanyalah bernilai Y1 dan pengangguran berlaku, dan pada harga P2 nilai output negara adalah Y2, yaitu lebih tinggi dari YF. Oleh karena perusahaan mampu mengeluarkan lebih banyak, perlulah disadari bahwa nilai Y1, YF, dan Y2 adalah pada harga tetap. Dengan demikian, secara fiskal output pada Y2 adalah lebih besar dari YF dan Y1. Pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan yang mungkinkah suatu perekonomian mengeluarkan output nasional yang melebihi output pada kesempatan kerja penuh? Ya, keadaan itu dapat berlaku. Sebabnya adalah karena secara definisi kesempatan kerja penuh tercapai pada tingkat pengangguran yang rendah. Misalnya itu pada tingkat 4 atau 5%. Dengan demikian, apabila YF dicapai, pengangguran masih berlaku dan dapat digunakan untuk menambah pendapatan nasional real. Pada ketika pendapatan nasional adalah Y2, maka pengangguran telah merosot, misalnya menjadi 2 atau 3% saja. Materi yang keempat yaitu menjelaskan tentang cara menerbitkan kurva AD dan ciri-ciri kurva AD. Terdapat pada gambar 7.3
dia mempunyai dua kurva. Yang pertama itu pada bagian A menjelaskan efek perubahan harga, dan yang kedua itu membentuk kurva AD. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pada bagian A, yaitu dia menunjukkan perubahan keseimbangan sebagai akibat dari kenaikan harga. Misalnya pada mulanya tingkat harga adalah P0 dan pengeluaran agregat pada tingkat harga ini adalah AE atau PO. Dengan demikian keseimbangan dicapai di EO dan pendapatan nasional adalah YO. Kenaikan harga dari PO menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agregat real merosot dari AE atau PO menjadi AE atau P1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan baru dicapai di E1 dan pendapatan nasional pada keseimbangan merosot menjadi Y1. Keseimbangan asal yaitu pada harga PO adalah di titik EO dan pendapatan nasional adalah YO. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan gambar kurva pada bagian B, yaitu menunjukkan kurva AD yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan. Menunjukkan keadaan keseimbangan yang asal ini yaitu pada harga PO pendapatan nasional adalah YO, kenaikan harga dari P0 menjadi P1 memindahkan keseimbangan ke E1 dan pendapatan nasional adalah Y1 dalam bagian titik B menunjukkan keadaan keseimbangan yang baru ini yaitu tingkat harga adalah P1 dan pendapatan nasional Y1 dengan menarik garis melalui titik A dan B akan terbentuk kurva. Kurva AD dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Berikutnya ada ciri-ciri kurva AD, yaitu kurvanya berbentuk garis lurus. Yang kedua, pergerakan kurva permintaan barang atau jasa. Dan yang ketiga, harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik. Dan yang terakhir itu kurva berselop negatif. Dan pada materi yang kelima ini ada faktor-faktor yang memindahkan kurva AD, yaitu faktornya itu yang mempengaruhi juga terjadinya. Dan yang pertama itu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, dan yang kedua itu tingkat harga pada suku bunga dan investasi, dan yang ketiga itu tingkat harga pada ekspor dan impor. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap tingkat gaji dan upah, dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. Berikutnya ada tingkat harga pada suku bunga dan investasi. Pada umumnya terdapat perkaitan yang cukup rapat di antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan menjadi semakin tinggi. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku bunga real yang tetap besarnya dan
ini dilakukan dengan menuntut suku bunga nominal yang lebih tinggi pada waktu inflasi yang semakin cepat. Dan yang terakhir itu ada tingkat harga pada ekspor dan impor. Jadi berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju pada sektor industri, akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Indonesia dan Thailand dapat memproduksi sepatu, pakaian, dan mobil. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor sesuatu negara. Secara umum dapat dikatakan apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang. Dan sebaliknya, apabila barang-barang dalam satu negara adalah relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor meningkat. Lanjut dari saya, Alparsin Hafiz, membahas tentang efek pertambahan komponen pengeluaran agregat. Apapun perubahan yang akan berlaku, yaitu apakah ia merupakan pertambahan C, I, G, atau X, efeknya kepada pertambahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional adalah sama, yaitu delta Y atau multiplier sama kali delta AE, di mana delta AE ini berupa pertambahan salah satu yang dari berikut C, I, G, dan X. Maka secara gambar, efek pertambahan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, misalnya pertambahan investasi, adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.4 tadi. Pengeluaran agregat yang asalnya adalah AE dalam kurung P tutup kurung dan kenaikan investasi sebesar delta I memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE dalam kurung P tutup kurung. Dengan kata lain, pertambahan investasi akan menambah pendapatan nasional dari Y0 menjadi Y1. Akan tetapi, tingkat harga tidak berubah dan tetap berdasarkan P0. Berdasarkan perubahan ini, pada bagian B ditunjukkan efek pertambahan pengeluaran agregat atau investasi terhadap kurva permintaan agregat atau AD. Berdasarkan kepada keseimbangan Y sama dengan AE dalam kurung P0 tutup kurung, yaitu keseimbangan pendapatan nasional yang asal tingkat harganya adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Dalam gambar B, kurva AD menunjukkan permintaan agregat yang asal dan titik A menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional yang asal. Kenaikan investasi memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1 dan pada keseimbangan yang baru ini tingkat pada harga tetap P0, tetapi pendapatan nasional real menjadi meningkat Y1. Berarti dalam gambar B, keseimbangan yang baru ditunjukkan oleh titik B berdasarkan kepada keseimbangan ini dapat ditentukan kurva permintaan agregat yang baru, yaitu kurva AD1 yang melalui B dan sejajar dengan AD0. Sampai di manakah pergeseran AD menjadi AD1? Gambar B jelas menunjukkan bahwa AB dengan Y0, Y1 dan nilai Y0, Y1 atau delta Y adalah multiplier X delta I. Dengan demikian, jarak di antara AD0 dan AD1 adalah sama dengan multiplier X delta I. Walau bagaimanapun, dalam analisis AD sampai AS, nilai multiplier akan selalu lebih kecil dari analisis Y sama dengan AE. Hal ini disebabkan karena apabila AD bertambah keseimbangan, AD sampai AS yang baru akan tercapai pada tingkat harga yang lebih tinggi dan pendapatan nasional yang lebih rendah daripada yang didapati dalam analisis Keynesian sederhana. Hal itu dapat dilihat dari yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, efek pertambahan bocoran. Untuk menggunakan efek pertambahan bocoran terhadap kurva permintaan agregat AD ditunjukkan pada gambar yang telah diberikan 7.5 bagian A, menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dengan penggunaan pendekatan Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat yang asalnya adalah AEP0 dan pada keseimbangan ini tingkatnya adalah P0 dan pendapatan nasional Y0. Dalam gambar B, titik A menggunakan keseimbangan ini berarti AD0 adalah permintaan agregat yang asal dan titiknya A menunjukkan bahwa tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Misalkan pemerintah menaikkan pajak seperti telah diterangkan dalam bab 4 kemarin,
Pajak yang bertambah mengurangi pendapatan disposable dan pada akhirnya konsumsi rumah tangga akan berkurang sebanyak delta C sama dengan MPC titik delta T. Pengurangan konsumsi rumah tangga menurunkan pengeluaran agregat dari AEP0 menjadi AE1P0. Sebagai akibatnya, keseimbangan bergeser dari E0 ke E1 dan pendapatan nasional real merosot menjadi Y1. Dalam gambar B, keseimbangan pada E1 digambarkan oleh titik B, yaitu yang menunjukkan adalah harga P0 dan pendapatan nasional Y1. Dengan demikian, kenaikan pajak menyebabkan pengeluaran agregat merosot dari AEP0 menjadi AE1P0 dan kepromosotan itu menyebabkan kurva AD0 bergerak ke kiri menjadi AD1. Selanjutnya, kurva penawaran agregat atau AS. Terlebih dahulu, uraian dalam bagian ini akan menunjukkan bentuk kurva penawaran agregat yang akan digunakan dalam uraian-uraian selanjutnya dalam buku ini. Selanjutnya akan diterangkan dua hal berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva penawaran agregat, dan yang kedua, faktor-faktor yang memindahkan kurva penawaran agregat. Ciri-ciri kurva penawaran agregat. Sesuai dengan perkembangan pemikiran makroekonomi dan analisis mengenai penawaran agregat, dalam uraian-uraian selanjutnya, kurva penawaran agregat atau AS yang akan digunakan adalah seperti yang digambarkan pada gambar 7.6. Dalam analisis makroekonomi di waktu ini, kurva penawaran agregat atau AS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena pertama, tingkat penggunaan barang modal belum tentu mencapai kapasitas yang optimum, dan yang kedua, upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB kurva dari AS. Dan yang kedua, dari titik B hingga titik C, yaitu pada titik garis tegak tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva AS bertambah tingkat kenaikannya sebab adalah pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Dan ciri yang ketiga, sebuah tingkat kesempatan kerja penuh kurva AS keadaannya semakin tegak. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam satu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Terdapat dua faktor yang dipandang sebagai penyebab dari bentuk kurva yang melengkung ke atas, yaitu yang pertama, ciri-ciri fungsi produksi, dan yang kedua, ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Untuk memproduksikan barang dan jasa, perusahaan-perusahaan memerlukan faktor produksi yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahaan. Dalam jangka pendek, tanah, modal, teknologi, dan keahlian keusahaan dianggap tetap dan faktor yang dapat berubah adalah tenaga kerja. Dengan demikian, dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. I sama dengan FL. Maksudnya, jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dan fungsi produksi jangka pendek tersebut dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, yaitu apabila jumlah tenaga kerja ditambah produksi marginal yang diciptakan oleh pertambahan tenaga kerja tersebut adalah lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya. Sebagai contoh, tenaga kerja keempat memproduksikan 10 unit output. Efek daripada hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, tenaga kerja 5 akan memproduksi kurang dari 10 unit, misalnya 8 unit. Oleh karena itu, upah tenaga kerja 4 dan 5 adalah sama. Biaya per unit untuk memproduksikan 8 unit adalah lebih mahal daripada memproduksikan 10 unit dari tenaga kerja yang keempat. Contoh di atas dapat disimpulkan efek dari berlakunya hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan, biaya produksi per unit akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan akan menambah produksi dan penawarannya hanya pada keadaan di mana harga semakin meningkat apabila output ditambah. Kecenderungan ini merupakan salah satu faktor mengapa kurva penawaran agregat AS melengkung ke atas. Kurva penawaran AS
melengkung ke atas tersebut menggambarkan ciri perhubungan berikut. Semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan kepada para pengusaha. Pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dalam menerangkan efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas ciri kurva penawaran agregat, dimisalkan dari upah tingkat adalah tetap pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja. Hal ini hanyalah benar untuk kegiatan suatu perusahaan dan persaingan sempurna. Dalam pasaran tenaga kerja yang dilihat dari segi seluruh negara, penawaran dan permintaan tenaga kerja dan penentuannya tingkat upah adalah seperti ditunjukkan dalam gambar B 7.7. Dalam pasaran tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, tingkat upah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, digambarkan oleh kurva DL2, dan penawaran tenaga kerja dapat digambarkan oleh kurva SL1. Pada ketika permintaan tenaga kerja adalah DL, tingkat upah adalah W0, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam ekonomi adalah N0. Permintaan tenaga kerja yang semakin meningkat, misalnya menjadi D1L, meningkatkan kesempatan kerja menjadi N1, dan tingkat upah menjadi W1. Apabila permintaan tenaga kerja dicapai sampai dengan D2L, maka upah akan mencapai W2 dan kesempatan kerja menjadi sebanyak N2. Tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Kenyataan yang sebenarnya yang berlaku dalam perekonomian memberikan sokongan yang kuat kepada teori mengenai penentuan di upah pasaran tenaga kerja yang seperti baru saja diterangkan di atas. Dalam analisis makroekonomi selalu diperkenalkan karena Phillips, yaitu kurva yang menerangkan ciri perhubungan A di antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, dan B perhubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nama kurva Phillips ini diambil dari seorang mula-mula melakukan penyelidikan mengenai hubungan di antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Dalam tahun 1958, A.W. Phillips, yang pada waktu itu menjadi profesor di London School of Economics, membuat satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Kesimpulan dari studi itu adalah terdapat satu hubungan yang negatif di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Pada ketika tingkat pengangguran tinggi, tingkat kenaikan upah adalah rendah. Dan apa tingkat pengangguran lebih rendah, maka presentasi kenaikan tingkat upah itu meningkat. Bentuk kurva Phillips. Contoh suatu kurva Phillips ditunjukkan pada gambar 7.8. Setiap titik dalam contoh tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal. Perhatikan dua contoh berikut. Dalam tahun TO, yaitu tahun 1998, tingkat pengangguran adalah U0 dan tingkat kenaikan upah adalah DW0. Dan yang kedua dalam tahun T1, yaitu 2002, tingkat pengangguran adalah U1 dan tingkat kenaikan upah adalah DW1. Titik-titik T0 dan T1 menggambarkan hubungan yang dinyatakan dalam I dan I2. Maksudnya titik-titik T0 menunjukkan hal yang dinyatakan dalam I dan titik T1 menunjukkan hal yang dalam I2. Titik-titik lain dalam gambar tersebut menunjukkan hubungan di antara tingkat pengangguran dan kenaikan tingkat upah pada berbagai tahun. Kurva Phillips di atas. Apabila data mengenai hubungan antara kenaikan upah dan tingkat pengangguran dikumpulkan di antara 1987 hingga 2002, maka kurva Phillips memberikan suatu gambaran umum tentang perhubungan di antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah dalam periode 1987 sampai dengan 2002. Kurva Phillips dan penawaran agregat. Penemuan studi Phillips seperti diterangkan di atas menimbulkan implikasi penting ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi selepas zamannya Keynes mengenai bentuk kurva penawaran agregat AS dengan menggunakan kurva Phillips dapat diterangkan sebagai: pertama, bentuk hubungan di antara tingkat upah dan tingkat penempatan kerja, dan yang kedua, bentuk kurva penawaran agregat. Pada gambar 7.9 bagian A itu
Dari gambar tersebut menunjukkan hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja yang sesuai dengan ciri kurva Phillips. Berdasarkan pada kurva Phillips, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan kerja, semakin tinggi upahnya. Dan apabila tingkat kerjanya sangat tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, tingkat pengangguran upah menjadi semakin cepat. Berdasarkan kedua sifat ini, hubungan di antara tingkat upah dan kesempatan kerja adalah seperti ditunjukkan oleh kurva WN. Dalam gambar A, garis tegak NF menggambarkan tingkat kesempatan kerja penuh. Jadi, kesimpulan yang dapat kalian ambil dan mungkin yang bakal saya tangkap adalah uraian mengenai faktor-faktor yang menentukan bentuk kurva AS menunjukkan bahwa secara teori dan berdasarkan dalam studi mengenai keadaan yang sebenarnya atau studi empirikal, kurva AS berbentuk melengkung ke atas. Artinya semakin tinggi tingkat harganya, semakin banyak pendapatan nasional real atau jumlah output yang dalam negara yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Secara teori, ini diterangkan oleh teori A, yaitu biaya produksi yang dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Dan teori B, permintaan dan penawaran tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Secara empirikal, ciri kurva penawaran agregat itu dapat diterangkan dengan menggunakan bantuan kurva Phillips. Perpindahan kurva AS atau penawaran agregat. Perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Perpindahan kurva AS0 menjadi AS1 dapat dikatakan sebagai perpindahan ke atas atau perpindahan ke kiri, yang maksudnya adalah apabila harga tetap P0, maka perusahaan akan mengurangi penawaran output dari bernilai Y0 menjadi Y1, yaitu pergeseran dari titik A ke titik A1. Perpindahan kurva penawaran agregat dari AS0 menjadi AS1 dapat disebabkan oleh salah satu atau gabungan faktor-faktor yang diterangkan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu harga barang mentah meningkat atau biaya lainnya meningkat. Apabila harga barang mentah bertambah, maka dengan sendirinya biaya produksi perusahaan-perusahaan akan semakin meningkat juga. Kenaikan biaya ini menyebabkan perusahaan akan menawarkan sejumlah produksi tertentu pada tingkat harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kenaikan upah tenaga kerja. Yang dimaksud dengan kenaikan upah tenaga kerja dalam konteks ini adalah kenaikan yang berlaku pada setiap penggunaan tenaga kerja. Tanpa kenaikan tingkat produktivitas, kenaikan upah tenaga kerja akan meningkatkan biaya produksi. Maka output yang mana pendapatan rasional real yang sama akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harga lebih tinggi. Perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Perpindahan AS0 menjadi AS2 dapat dikatakan sebagai perpindahan ke kanan. Yang dimaksudnya adalah apabila harga tetap P0 pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan meningkat menjadi dari Y0 menjadi Y2 pada pergeserannya itu yaitu pada titik A ke titik A2. Perpindahan kurva penawaran agregat dari AS0 menjadi AS2 dapat disebabkan oleh salah satu faktor atau gabungan faktor yang diterangkan di bawah ini, yaitu yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan sejumlah output dikeluarkan dengan biaya yang lebih murah, atau pada jumlah biaya yang sama, output yang dikeluarkan bertambah banyak. Setiap perubahan ini menyebabkan biaya per unit lebih murah dan kemungkinan perusahaan akan menjual barang dengan harga yang lebih murah pula. Yang kedua, yaitu perkembangan infrastruktur. Keadaan tersebut dalam suatu negara sangatlah penting perannya dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan. Infrastruktur yang lebih baik akan mengurang biaya tetap dan biaya perubahan perusahaan. Yang ketiga adalah pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Untuk mendirikan dan menjalankan usaha, setiap perusahaan memerlukan izin usaha dan dari waktu ke waktu perlu membayar pajak. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kurva AD dan AS berpotongan di titik E, yang berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak IE dan tingkat harga pada PE. Titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian oleh karena perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output
yang diproduksikan dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan stabil. Dalam keadaan ini, keseimbangan makroekonomi telah dicapai. Titik E adalah titik keseimbangan yang akan menentukan tingkat harga, pendapatan nasional real, dan kesempatan kerja. Perlu diperhatikan keadaan yang berlaku apabila tingkat harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada EPE. Perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam keadaan perekonomian. Yang pertama adalah efek perubahan kurva permintaan agregat. Keseimbangan yang asalnya adalah E0 dan berarti pada mulanya tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kemerosotan pengeluaran dalam perekonomian yang disebabkan oleh pengurangan konsumsi, investasi pemerintah atau ekspor akan memindahkan AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan tingkat harga telah merosot menjadi P1 dan pendapatan nasional real berkurang menjadi Y1. Keadaan seperti ini berarti output nasional berkurang, deflasi berlaku, kesempatan kerja dan pengangguran bertambah. Apabila pengeluaran dalam ekonomi meningkat, kurva AD0 akan bergeser ke AD2 dan keseimbangan yang berlaku adalah di E2. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional real yang meningkat menjadi Y2 dan berarti kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Akan tetapi perkembangan ini menyebabkan tingkat harga meningkat menjadi P2. Dari analisis di atas dapat dibuat kesimpulan berikut. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Yang kedua yaitu efek perubahan kurva penawaran. Pada gambar 7.12b menunjukkan perubahan keseimbangan dalam kegiatan perekonomian efek dari perubahan penawaran. Keseimbangan asal adalah E0 dan keseimbangan ini menggambarkan pendapatan nasional real Y0 dan tingkat harga P0. Seterusnya, misalkan harga barang impor dan bahan mentah meningkat, efek dari perubahan ini kurva penawaran AS0 akan bergeser ke AS2 dan keseimbangan baru dicapai di E2. Berarti pendapatan nasional real merosot menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan ini menggambarkan bahwa kenaikan harga berlaku tetapi pendapatan nasional real merosot dan menyebabkan pengangguran meningkat. Keadaan seperti ini dinamakan stagflasi, yaitu kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti oleh masalah inflasi. Yang terakhir adalah efek perubahan serentak AD dan AS. Perhatikan gambar A. Keseimbangan asal di E0 berarti harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kenaikan harga minyak dan berbagai bahan mentah impor akan mengalihkan kurva AS menjadi AS1. Efek awal dari perubahan ini adalah harga naik menjadi P1 dan pendapatan nasional real menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Perubahan ini selanjutnya akan mengurangi permintaan agregat, misalkan dari AD menjadi AD1. Maka pada akhirnya keseimbangan yang baru adalah di E2. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah P2 dan pendapatan real adalah Y2. Selanjutnya perhatikan gambar B. Misalkan pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan, dan melakukan berbagai tindakan yang menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Tindakan seperti ini mengalihkan kurva AS ke bawah atau kanan, misalnya dari AS menjadi AS1. Efek dari perubahan ini, keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1. Berarti tingkat harga turun dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1. Peningkatan pendapatan nasional akan menambahkan kesempatan kerja. Selanjutnya bertambah kesempatan kerja dan akan meningkatkan permintaan agregat.
Misalnya dari AD menjadi AD1. Keseimbangan makroekonomi yang akan dicapai yaitu E2 yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2.